Selamat pagi teman-teman sahabat semua, apa kabar? Semoga saya temu Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Di video kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai pajak atas penghasilan, khususnya yaitu pajak atas pesangon ataupun uang pensiun buat teman-teman yang bekerja di bagian admin atau back office ataupun akunting. Tetaplah di channel saya ini sampai selesai. Terima kasih masih tetap di channel saya. Sebelum saya membahas mengenai pajak penghasilan atas pesangon ataupun uang pensiun yang di dalamnya menyangkut cara perhitungan, tarif yang dikenakan, kode map maupun cara pembayarannya, alangkah baiknya saya akan membahas sedikit mengenai perhitungan pesangon menurut undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, dan sekaligus bagaimana sih perbandingannya dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Menurut pendapat pribadi saya, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 atau yang sering dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, saya kira tidak jauh berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003, di mana secara ketentuan pesangon ataupun penghargaan masa kerjanya tidak jauh berbeda. Misalnya untuk karyawan yang bekerja 1 tahun kurang diberikan pesangon 1 kali upah. Kemudian yang bekerja 1 tahun tetapi kurang dari 2 tahun itu mendapatkan 2 kali upah. Demikian juga yang masa kerja 2 tahun tetapi kurang dari 3 tahun mendapatkan 3 kali upah. Sampai dengan yang bekerja 8 tahun atau lebih itu mendapatkan 9 kali upah. Demikian juga di uang penghargaan masa kerja itu sama juga. Untuk masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun mendapatkan 2 kali upah sebulan. Kemudian masa kerja 6 tahun tapi kurang dari 9 tahun mendapatkan 3 bulan upah, 3 kali upah. Dan seterusnya sampai mereka yang masa kerjanya 24 tahun ke atas itu mendapatkan 10 kali upah sebulan. Itu persis sama dengan Undang-Undang 13 tahun 2003, sama dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang terbaru Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Yang membedakan di sini yaitu justru di Undang-Undang Cipta Kerja, mereka yang tetap bekerja sampai dengan umur pensiun justru mendapatkan uang pesangon, perhitungan pesangon lebih besar dari ketentuan sebelumnya. Mana di Undang-Undang Cipta Kerja ini diberikan 1,75 kali ketentuan yang berlaku. Artinya 75% lebih besar dibandingkan dengan Undang-Undang Tenaga Kerja yang berlaku tahun 2003. Cuman bedanya adalah di Undang-Undang Cipta Kerja ini kelemahannya di saat perusahaan mengalami kebangkrutan atau force majeure, perusahaan bisa hanya membayar setengah kali ketentuan pesangon yang berlaku tanpa melalui proses perundingan yang sebelumnya di Undang-Undang 2003 itu harus dilalui terlebih dahulu sebelum diputuskan untuk memberikan PHK kepada karyawan. Nah, itu bedanya. Saya kira secara perhitungan justru
Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih menghargai mereka yang bekerja sampai umur pensiun. Oke, saya akan kembali ke soal perhitungan pajak atas pesangon atau uang pensiun yang mungkin dari teman-teman semua ada yang sudah memasuki atau akan memasuki usia pensiun dalam suatu perusahaan. Oke, saya akan berikan contohnya. Nah, ini ada kebetulan salah satu karyawan atau staf saya ada yang sudah memasuki umur pensiun 56 tahun sesuai dengan PKB atau kesepakatan kerja bersama atau KKB yang sudah kita miliki, di mana yang bersangkutan bekerja sejak tahun 2008 bulan Oktober. Jadi masa kerjanya adalah 14 tahun lebih, tapi kurang dari 15 tahun kerja. Di mana dalam ketentuan PKB atau kesepakatan kerja bersama yang saya miliki di sini, untuk yang 14 tahun masa kerja mendapatkan 15 kali upah. Sedangkan uang penghargaan masa kerjanya yaitu 5 kali upah. Jadi totalnya adalah faktor kalinya adalah 15 plus 5 yaitu 20 kali. Nah, di sini pesangon yang diterima jadi sejumlah Rp54.323.400 yaitu dengan upah sebulan terakhir yaitu Rp2.716.000. Nah, bagaimanakah perhitungan pajaknya? Oke, kita akan berikan yaitu bahwa tarif pajak untuk PPh pasal 21 untuk pesangon atas pesangon atau pensiun yaitu tarifnya 0% untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp50 juta. Kemudian 5% untuk penghasilan 50 juta ke atas sampai 100 juta. Lalu 15% atas penghasilan bruto di atas 100 juta rupiah sampai dengan 500 juta. Jadi di sini kita lihat pesangon yang diterima yaitu Rp54.323.400. Jadi untuk yang 50 juta dikenakan tarif 0%, jadi yang kena 5% yaitu Rp54.323.400 dikurangi 50 juta. Jadi tarif 5% hanya dikenakan kepada selisihnya yaitu Rp4.323.400. Jadi total PPh 21 atas pesangon yang diterima staf saya ini yaitu sejumlah Rp216.170. Lalu bagaimanakah cara pembayaran atau pembuatan kode map ID billingnya? Yuk kita simak sama-sama. Oke, untuk membayar pajak atas pesangon kita harus masuk terlebih dahulu atau login ke DJP online. Biasa masuk dengan NPWP, kemudian kata sandi dan kode yang sudah diberikan. Oke, langsung login. Nah, kita masuk langsung ke menu bayar. Selanjutnya klik e-billing karena kita akan membayar PPh 21 atas pesangon yang sudah diterima oleh karyawan. Nah, di sini kita pilih jenis pajaknya, kita klik. Itu adalah jenis pajak PPh pasal 21. Kita klik. Kemudian di bagian bawahnya pilih jenis setorannya adalah 401. Kalau penghasilan gaji tiap bulannya
yaitu masa kodenya 100, sedangkan di pembayaran pesangon untuk pembayaran sekaligus ini di 401 kodenya. Kita klik. Kemudian masa pajaknya karena dibayarkan di September, silahkan klik September. Kemudian tahunnya klik 2023. Kemudian jumlah setornya sesuai dengan perhitungan yaitu 216, 170. Ini pajak yang dibayarkan yaitu kelebihan dari 50 juta. Selanjutnya boleh isikan uraiannya untuk karyawan pajak atas pesangon karyawan yang bersangkutan. Kalau sudah benar silakan buat kode billing, klik. Maka selanjutnya akan kita bisa download cetakan kode billing yang bisa dibayar di bank-bank terdekat maupun kantor pos. Nah, ini setelah pembayaran silakan di-keep, nanti bisa kita jadikan pelaporan, dasar pelaporan untuk penghasilan SPT PPh 21 tahun 2023. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share ya.